27. Kejahatan teman masa kecil. Aku sangat bahagia karena akhirnya berhasil menikahi gadis yang telah lama aku cintai. Aku mengenalnya dari Om Wawan, tetapi tidak secara langsung. Kala itu, aku mengikuti saudara dari papaku itu. Beliau akan berkunjung ke rumah sahabatnya. Dari kejauhan, aku melihat seorang gadis cantik menyalami Om Wawan yang ternyata merupakan anak dari sahabatnya. Keesokan harinya, aku pun bertanya tentang gadis itu kepada Om Wawan. Aku ingin mengenalnya, namun sayang, ia telah memiliki kekasih. Aku hanya mampu memandangnya dari kejauhan. Terus terang, aku sangat cemburu setiap laki-laki yang menjadi pasangannya kala itu menghampirinya. Aku hanya berharap keajaiban agar keberuntungan berpihak kepadaku. Doa dan harapanku akhirnya terkabul, karena 2 tahun kemudian gadis yang aku cintai itu memutuskan hubungan dengan kekasihnya karena ditinggal nikah. Di satu sisi, aku sangat bahagia karena memiliki kesempatan besar untuk mendekatinya. Namun di sisi lain, aku tidak kuasa melihat kesedihan di wajahnya. Namanya Kanaya Larasati. Cantik dan manis, juga menarik. Sebelumnya, aku belum pernah merasakan cinta terhadap seseorang karena terlalu sibuk membantu papa mengurus perusahaan. Aku menjadi anak laki-laki satu-satunya setelah ditinggal pergi oleh kakak sulung. Kakakku tersebut mengalami kecelakaan bersama istrinya hingga nyawa mereka tidak dapat diselamatkan. Mereka meninggalkan seorang putri kecil yang baru berusia 6 tahun. Namanya Naila. Ia memanggilku dengan sebutan papa. Ia bersekolah di SD tempat Kanaya mengajar. Sebenarnya, aku yang meminta tolong kepada Om Wawan agar memperkerjakan Kanaya di sekolah tempat dirinya menjabat sebagai kapsu. Tujuanku agar bisa dekat dengan gadis itu. Akhirnya, aku berhasil melihat paras cantiknya dari jarak dekat. Aku ingin selalu berada di sampingnya. Aku pun mengikutinya saat berangkat kerja, juga setelah pulang. Aku akhirnya mengetahui kebenaran tentang mantan kekasihnya yang masih mengusik dirinya. Aku tidak terima jika Kanaya disakiti oleh siapapun. Akhirnya, aku memberikan pertolongan ketika laki-laki masa lalunya yang bernama Arga melakukan kekasaran kepadanya. Sejak saat itu, aku dan Kanaya makin dekat. Tidak menunggu lama setelah kami bertemu beberapa kali, aku pun mengajak keluargaku untuk melamar Kanaya. Gayung pun bersambut. Ia menerima lamaranku, hingga akhirnya kami resmi menjadi pasangan suami istri. 3 bulan usia pernikahan kami, Kanaya dinyatakan hamil oleh dokter yang memeriksa kondisinya. Aku sangat bahagia karena akan segera memiliki anak dari istri yang sangat aku cintai. Ia anugerah terindah bagiku. Setelah keluar dari ruangan dokter kandungan, aku meminta Kanaya menungguku sambil duduk karena aku akan menebus obat yang disarankan dokter. Namun, setelah aku kembali ke tempat Kanaya, ia tidak ada. Aku berusaha menghubungi ponselnya, tetapi tidak aktif. Aku menelpon papa, mama, dan kedua saudariku. Hasilnya sia-sia. Kemana Kanaya? Aku sangat panik dan khawatir, karena saat ini ia sedang berbadan 2. Aku pun menghubungi kedua mertuaku dan adik ipar. Ternyata mereka juga tidak tahu keberadaan Kanaya. Aku berusaha mencari di sekitar rumah sakit, tetapi hasilnya sia-sia. Akhirnya, aku pun memilih pulang dan akan menceritakan apa yang terjadi kepada keluargaku. Setelah tiba, aku langsung menuju kamar. Aku berharap menemukan Kanaya, tetapi harapanku tidak sesuai dengan kenyataan. "Ma, Naya nggak ada." Aku pun menuju ruang keluarga. Mama sedang menyaksikan acara televisi. "Nggak ada gimana maksud kamu, Kak?" Mama tampak heran.
Tadi kami ke rumah sakit. Raka pergi sebentar menebus obat. Saat kembali ke tempat duduk Naya, dia nggak ada. Aku pun memberikan penjelasan kepada mama. Kamu udah telepon? Udah mah, tapi malah nggak aktif. Raka takut terjadi sesuatu pada Naya mah. Saat ini dia lagi hamil. Aku menyampaikan kabar gembira itu secara tidak sengaja kepada mama. Apa? Alhamdulillah Naya hamil cucu mama. Wanita yang melahirkanku itu tampak bersemangat. Iya mah. Mama langsung meraih ponsel lalu segera menghubungi papa. Sedangkan aku dilanda rasa cemas dan khawatir, memikirkan Kanaya yang seolah-olah tiba-tiba menghilang. Mungkin lebih baik aku meminta bantuan Rizal agar turut mencari Kanaya. Kedua mertuaku sangat terkejut mengetahui Kanaya yang belum tahu keberadaannya sejak pagi. Aku sudah tidak sabar untuk membuat laporan ke kantor polisi, tetapi masih harus menunggu hingga 24 jam. Namun, aku tetap berharap semoga Kanaya segera ditemukan. Apa seseorang ingin berbuat jahat terhadap Kanaya? Apa alasannya? Aku sangat tahu seperti apa istriku. Ia sangat baik dan tidak memiliki musuh. Aku tiba-tiba mengingat satu nama, Clara. Apa ada hubungannya dengan wanita itu? Kanaya mengaku kalau dalam beberapa hari terakhir ini, Clara tidak pernah mengirim pesan lagi kepadanya. Ia sangat bahagia karena tetangga masa kecilnya itu tidak mengusik rumah tangga kami lagi. Namun, jika memang bukan Clara pelakunya, siapa lagi? Saat ini, aku dan Rizal sedang mencari Clara di salah satu mall terbesar di kota ini. Aku sengaja menelusuri tempat-tempat umum. Sebelumnya, aku telah mengunjungi beberapa tempat makan. Saat aku dan Rizal memasuki salah satu toko pakaian, kami berpapasan dengan Clara. Raka, gak nyangka ya kita ketemu di sini. Ia menyapaku dengan ramah, seolah-olah telah lupa dengan kejadian saat kami bertemu kala itu bersama Kanaya. Iya, jawabku singkat. Tumben gak sama Naya? Kemana dia? Entah kenapa pertanyaan Clara membuatku berpikir kalau ia tahu sesuatu tentang istriku. Kenapa nanya istri saya? Aku sengaja melontarkan pertanyaan itu. Wajar dong, nanya teman sendiri. Apa? Teman? Bukannya selama ini kamu selalu mengusik hidupnya? Aku tidak percaya saat Clara menyebut Kanaya sebagai temannya. Kamu selalu saja berprasangka buruk. Saya seperti itu bukan tanpa alasan. Saya tahu apa yang kamu lakukan selama ini. Mengharapkan orang yang tidak memiliki perasaan lebih untukmu. Aku sangat puas mengucapkan yang seharusnya sejak dulu keluar dari mulutku. Memperjuangkan sesuatu yang diinginkan itu wajar. Wajar kalau itu tentang barang. Ini tentang hati. Cinta itu tidak bisa dipaksa. Sebagai wanita, harusnya kamu punya harga diri. Aku tidak kuasa menahan amarah, mengingat apa yang ia lakukan terhadap Kanaya. Bisa-bisanya ia mengancam istriku dan mengaku kalau aku adalah miliknya. Semoga kamu merasakan apa yang kurasakan. Tidak dapat bersatu dengan orang yang kamu harapkan. Aku makin curiga mendengar ucapan Clara. Aku dan Rizal segera meninggalkan wanita itu. Namun, aku telah merencanakan sesuatu. Aku pun memberitahukan apa yang aku pikirkan kepada Rizal. Ia mengangguk dan mengaku mengerti. Kami akan mengikuti Clara dari kejauhan. Setelah wanita itu meninggalkan mall menggunakan kendaraan roda 4 miliknya, aku dan Rizal pun segera memasuki mobil. Kami membelah jalanan dengan kecepatan pelan agar Clara tidak menaruh curiga. Ternyata ia tidak menuju ke rumahnya. Ia memasuki area perumahan sederhana. Apa yang ia lakukan di tempat itu? Aku sangat tahu seperti apa selera wanita itu. Sejak mengenalnya, ia selalu menunjukkan kalau dirinya memiliki apapun. Ia bukan tipe yang bersedia berteman dengan orang yang tidak selevel dengannya. Ia memarkirkan mobilnya di depan pagar salah satu rumah karena halamannya tidak dapat dijadikan parkiran. Ia pun turun lalu memasuki rumah tersebut.
Saat pintu telah ditutup, aku dan Rizal juga turun dari mobil. Aku meminta Rizal ke pintu belakang, sedangkan aku mengetuk pintu depan. "Permisi, apa ada orang?" Aku berpura-pura seolah-olah tidak mengetahui keberadaan Clara di dalam rumah. Tiba-tiba aku mendengar suara kursi yang sedang digeser. Aku kembali mengetuk pintu, tetapi tidak ada balasan. Aku makin curiga kalau Clara terlibat atas menghilangnya Kanaya tadi pagi. Aku tidak kuasa menahan diri lagi untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. "Buka pintunya, Clara." Aku akhirnya menyebut nama wanita itu. "Mas, tolong aku." Aku terkejut mendengar suara Kanaya. Ternyata dugaanku benar. Clara yang telah melakukan kejahatan terhadap istriku. Aku segera mendobrak pintu agar segera bertemu dengan Kanaya. Aku membayangkan bagaimana ia berjuang agar terbebas dari Clara. Apalagi saat ini, ia sedang hamil. Tidak akan kubiarkan Clara menyakiti istriku. Aku kembali mendorong pintu tersebut hingga berhasil terbuka. Aku benar-benar terkejut melihat apa yang Clara lakukan. Ia mendekatkan pisau ke leher Kanaya. Aku sangat panik dan tidak kuasa melihat ketakutan di wajah istriku itu. Apa yang harus aku lakukan untuk menjauhkan benda tajam itu dari leher Kanaya? Bagaimana cara Raka menyelamatkan Kanaya dari Clara?